Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-Azim. Demikianlah tadi pembacaan suci Al-Quran oleh Anda Muslim Sab. Semoga yang dibacakan ayat suci Al-Quran ini makin meningkatkan keimanan kita dan insyaallah acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah, selanjutnya akan kita lakukan sambutan oleh Ketua Masjid Al-Ikhlas kepada Bapak Haji Zulkarnain. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi, kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak RW 13 dan yang kami hormati Bapak RT 1, 2, 3 dan 4, dan yang kami muliakan Bapak Al-Mukaramah, Ustaz kita yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini, yaitu Bapak Abdullah Murtid SPDI. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan pengurus Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati pengurus Yayasan Ikhlas Beramal, serta yang kami hormati rekan-rekan panitia Ramadan 1445 Hijriah, dan yang kami hormati orang-orang tua kami, cerdik pandai, alim ulama, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita akan melaksanakan halal bihalal setelah kita 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan melaksanakan ibadah berbagai kegiatan. Untuk itu kita dapat mudah-mudahan selama kita menjalankan ibadah kita selalu dalam sehat, dan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Dan kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan kita kembali pada fitrah yang suci dan kembali kepada kemenangan. Jadi minal aidin wal faidin itu bukan mohon maaf lahir batin. Dan kami pengurus Masjid Al-Ikhlas, Yayasan, kemudian panitia Ramadan, serta Bapak RT dan RW yang kebetulan tidak sempat datang ke tempat itu dan Bapak sekalian, mengucapkan apabila ada kekeliruan, ada kesalahan selama dalam menjalankan ibadah, mohon maaf lahir batin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan dukungan moral dan material dalam untuk membangun rohani dan fisik di dalam masjid ini, sehingga apapun yang tidak kita rencanakan insya Allah akan terlaksana dengan sempurna. Kemudian acara ini sudah saya sampaikan berkali-kali, kita diberikan dari kita untuk kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, kita tidak mempergunakan infak yang telah Bapak Ibu berikan ke masjid untuk melakukan pembangunan rohani maupun fisik.
Kemudian yang terakhir, kami menyampaikan mohon maaf dari Pak Sarelabdi dan Pak Ketua Smidi. Kebetulan beliau berada di Jakarta sehingga harusnya dia hadir, namun dia tidak sempat hadir. Jadi mohon maaf Pak Fatih, dia sampaikan sama kita dia tidak sempat hadir ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan karena waktu yang hanya sebentar. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua Masjid yang disampaikan oleh Pak Haji Zulkarnain Hasan. Bapak Ibu jemaah yang sangat dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan tausiah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Mukim SPDI. Acara akan berlangsung menjelang salat Isya. Itu kepada Ustaz waktu dan tempat kami musnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. Yang sama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus masjid dan musala yang tergabung pada malam hari ini, terkhusus pengurus Masjid Al-Ikhlas, panitia Ramadan, tokoh masyarakat, RW 13, RT 1, 2 dan 3, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam bingkai ukhuwah acara halal bihalal. Semoga niat yang kita laksanakan pada malam hari ini, azam yang sudah kita tekadkan untuk kita laksanakan pada malam hari ini, membawa keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini acara kita halal bihalal yang mungkin rutin kita laksanakan setiap tahun sekali, bertepatan dengan bulan Syawal. Ini merupakan tradisi sunnah yang baik. Di antara sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh orang-orang saleh, salah satunya kita kerjakan pada malam hari ini, terkumpul 4 kebaikan yang akan kita kerjakan. Yang pertama diambil dari kata halla yahillu halal. Halal itu mengurai,
halal itu melepaskan, halal itu menguraikan sesuatu yang kusut sehingga menjadi lurus, menyelesaikan problematika sehingga menjadi baik. Itulah halal. Kita sering mendengar halal, makanan yang kita makan makanan yang halal, minuman yang akan kita minum minuman yang halal. Bahkan setiap kali kita bertransaksi dengan transaksi yang halal. Maka oleh karena itu Allah menghalalkan sesuatu yang baik kepada kita. Malam hari ini terkumpul 4 perkara sebagai sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, sekalipun Rasul tidak mengadakan halal bihalal. Jadi salah saat kita hanya memahami halal bihalal pada saat momentum Idul Fitri. Harus kita bawa setiap saat agar kita selalu memprioritaskan kepada sesuatu yang halal. Yang pertama, meminta maaf. Meminta maaf tidak harus menunggu Idul Fitri. Maka sebelum masuklah Idul Fitri, Idul itu artinya kembali. Idul Fitri kembali kepada fitrah, suci. Maka setiap kali kita masuk Idul Fitri, baleho, spanduk, baik daripada pemerintahan, instansi, pengurus, selalu tertulis Selamat Idul Fitri minal aizin wal faizin. Selanjutnya, mohon maaf lahir batin. Kalau kita lihat kalimat minal aidina wal faizin, itu tidak ada terkait antara mohon maaf lahir batin. Karena minal aizin itu doa yang dipotong dengan panjang doanya, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah jadikan kita dan kalian semua menjadi hamba Allah minal aidin, kembali, wal faizin, kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Wal faizin, setelah kembali ke fitrah kita memperoleh kemenangan. Kenapa kita kembali kepada fitrah? Karena kita sudah berjuang selama 30 hari. Kebetulan qadarullah tahun ini 29 hari. Apa yang kita perjuangkan? Menahan nafsu. Menahan nafsu, melawan nafsu. Selama sebulan penuh Allah didik, Allah ajarkan kepada kita. Tak makan, tak minum, menahan amarah saat kita puasa. Ini luar biasa pendidikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita keluar masuk ke Idul Fitri, kita disebut orang yang kembali kepada fitrah. Harapannya benar-benar kita doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah jadikan kita dan kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang kembali fitrah, suci. Maka Rasul katakan, siapa yang puasa dengan sungguh-sungguh iman, mengharap keridhaan Allah, maka dia keluar dari Ramadan faka'annama waladathu ummuh, seperti dia baru terlahir dari perut sang ibu. Maka yang pertama, kenapa kita acara halal bihalal terus kita adakan? Karena ini tradisi yang baik. Pertama, meminta maaf. Itulah tanda ciri orang beriman.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 3 yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tanda orang bertakwa. Kita dibimbing, kita dibina, kita ditarbiyah selama sebulan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang mempunyai kepedulian terhadap agama, baik bersimpati kepada agama dan berempati kepada sama. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu meninfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kepada siapa? Fi sabilillah. Kepada siapa? Kepada fakir dan miskin. Itulah tanda orang beriman, bertakwa kepada Allah. Daripada didikan selama 30 hari berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapa mereka? Orang yang mempunyai kepedulian, baik simpati terhadap agama maupun peduli empati terhadap sesama. Kemudian yang disebutkan wal kadhiminal ghaidh, orang yang dapat dan mampu menahan amarah. Bu, berapa hari kita dididik oleh Allah agar kita menahan amarah kita, Bu? Selama sebulan. Selama sebulan. Kita kalau mau nuruti marah aja. Jalan sebentar. Kita jalan baik-baik. Kadang di belakang kita ini sudahlah perut lapar, haus dahaga, klakson kencang-kencang, tet, kita sudah minggir. Kadang kita jalan baik-baik, tiba-tiba terserempet, tersenggol. Kalau kita nuruti amarah nafsu kita, pasti kita akan marah. Apalagi waktu lapar. Luar biasa. Ibu dari pagi beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, pagi beres-beres rumah, kemudian siang sikit kotor lagi diberesin, menjelang sore jam 3 mempersiapkan bukaan puasa, masak dan sebagainya. Anak tiba-tiba rewel. Itu kalau nurutin nafsu marah kita. Tambah lagi suami kita misalkan seperti itu, suami ibu. Wah, kalau kita menuruti nafsu pasti kita akan marah. Tapi Allah didik kita agar kita dapat menahan amarah. Bahasa kita tak guna kalau kita marah-marah. Kemudian yang ketiga wal afina 'anin nas, menjadi hamba Allah yang pemaaf. Salah satunya yang kita laksanakan agar kita menjadi hamba Allah yang pemaaf, kita belajar memaafkan. Mungkin boleh jadi diri kita ini tak menjadi orang yang betul-betul pemaaf, tapi kita belajar. Maka saya katakan tadi ada 4 perkara yang ini sunnah Rasulullah SAW yang mesti kita hidupkan setiap saat, bukan saja momentum saat halal bihalal, tapi halal bihalal ada 4 perkara. Yang pertama, minta maaf. Bapak dan ibu, minta maaf mudah atau susah? Pak, minta maaf mudah atau berat? Mudah. Minta maaf ini mudah. Mungkin lisan kita tak bisa berkata-kata, bisa kita wakilkan. Mungkin tak bisa kita wakil, bisa kita SMS. Mudah minta maaf ini. Meminta maaf. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, saling menunjukkan hormat dan kasih sayang. Laisal minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kibirana, kata Rasul. Yang kecil, yang muda hormat kepada yang tua,
Yang tua sayang kepada yang muda. Begitulah tradisi yang kita laksanakan, yang kita kerjakan setiap tahun saat kita Idul Fitri. Yang muda berkunjung kepada yang tua, kita cium tangannya. Ada keempat-empatnya kita kerjakan, kita lakukan. Ini adalah merupakan sunnah yang luar biasa. Nah, yang pertama, meminta maaf bapak dan ibu. Adakah orang yang hidup tanpa dosa? Tidak ada. Dosa terhadap diri kita sendiri, dosa kepada suami kepada istri kepada suami, kita bertetangga, dosa terhadap tetangga, kita di kantor ada dosa kepada kawan-kawan kita. Dosa ini setiap saat kita potensi dosa. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada yang namanya Bani Adam, keturunan Adam yang tak berdosa. Tanda kita anak Adam, kita picik nih, pecet kuat-kuat nih. Kalau olah ini masih merah, itulah dia anak Adam. Nah, cobalah kita pakai. Oh, walaupun kulitnya agak hitam, tetap nih merah juga. Nah, kita ini anak Adam. Kullu bani Adam khata'. Kata Rasulullah, setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat khata'un, dosa. Kadang kita memandang kawan kita, dianggap kita salah, atau memang kita mandang kita salah. Bapak tuh PC-nya nggak benar. Coba ya, macam kita aja yang paling benar. Bapak itu jalan itu, kita macam kita yang paling benar. Setiap saat potensi manusia itu sebenarnya dosa. Apa yang membuat kita dimuliakan oleh Allah? Apa yang membuat kita sampai detik ini kita bisa beramah tamah, bisa saling menyapa? Karena Allah tutupi dosa kita. Begitu kita sholat, duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni. Tutupi ya Allah. Allah menutupi salah-salah kita. Andaikan kita tidak Allah tutupi salah dosa kita, jijik orang kepada kita, samalah dengan orang lain. Bapak ini rupanya suka bangun malam nih, lain pula dia. Misalkan begitu. Apa yang menggugurkan dosa-dosa kita? Langkah kaki kita dari rumah ke masjid itu sudah merupakan kebaikan plus menggugurkan dosa kita. Begitu bapak begitu ibu wudu, nawaitul wudu liraf'il hadas asghar lillah. Begitu berkumur, keluarlah dia khotok kesalahan kita. Kita kadang ngomong salah, belum lagi ngomong kita sudah salah. Dari semua mulut ini kita dikeluarkan oleh Allah dosa-dosa. Dari wajah kita, mata kita, betapa banyak yang kita pandang salah nih, ya kan? Salah. Tangan kita, dari rambut kita, seluruh anggota tubuh kita ini potensinya ada banyak salahnya. Tapi karena rahmat Allah lah kita semua ditutupi kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yang pertama mesti kita ingat, kita harus meminta maaf. Kenapa? Karena kita manusia, anak keturunan Adam yang potensinya ada meninggalkan salah. Kullu bani Adam khata'un. Kita tengok bapak dan ibu kanan kiri kita. Ya Allah, bapak ini pernah lah menyakiti ucapannya kepada saya. Tapi di sisi lain kita pun demikian. Samalah dengan saya. Boleh jadi saya waktu ngomong kemarin itu salah. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata'un at-tawabin. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah berbuat dosa adalah orang yang cepat kembali kepada Allah, bertaubat. Dosa kita sama Allah ini lebih cepat diampuni oleh Allah ketimbang dosa kita yang terkait terhadap sesama. Allah ini Maha Rahman, Allah ini Maha Pengampun. Manusia tak ada pengampun, tak ada Maha Rahmannya. Maka oleh karena itu, yang kedua, jadilah pemaaf. Karena kita manusia yang banyak dosa, demikian juga orang lain, maka orang yang menjadi pemaaf, orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta maaf itu baik, bapak dan ibu. Mulai sekarang suami kepada istri berbisiklah,
Bu, ibu, ada bapak sudah minta maaf bu? Atau ibu minta maaf sama bapak? Udah, lah bu, alhamdulillah. Bapak, udah ada ibu minta maaf bu, pak? Udah, alhamdulillah. Belum katanya. Kasihan kali lah belum tuh. Ini. Meminta maaf, memberi maaf. Level yang kedua, memberi maaf jauh lebih utama daripada meminta maaf. Pandailah setan berbisik, kamu tidak pantas minta maaf, kamu lebih tua, kamu nggak pantas, kamu itu, kamu atasan. Coba ini, di sini setan bermain. Allah menginginkan kepada kita menjadi hamba Allah yang pemaaf. Allah punya sifat Ghaffar, Allah punya sifat Ghafur, Allah punya sifat Afun. Allah sebaik-baik pemberi maaf. Dan Allah senang kepada kita yang suka memberi maaf. Khudhil afwa, jadilah kata Allah, engkau orang yang suka memberi maaf. Bisa bu? Bisa maafkan kepada orang yang telah menzalimi kita? Bisa bu? Alhamdulillah. Dengar baik-baik. Besok wajah-wajah kita ini nampaknya ini banyak masalah. Yauma yafirul mar'u, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari nanti setiap kita itu lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Setiap kita semua nanti sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kalau tengoklah potensi wajah kita ini banyak urusan dengan malaikat-malaikat, malaikat rakib, malaikat atib, banyak dosa gitu. Nah, kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan manusia. Yang 3 golongan manusia ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Akhlaqul Karimah. Apa kata Rasulullah SAW? Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatih. Ada 3 orang, ada 3 golongan manusia. Yang 3 golongan ini jika ada, maka Allah akan mudahkan, akan ringankan hisabnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ada golongan manusia yang betul-betul dimudahkan oleh Allah hisabnya, diringankan oleh Allah. Dan ada golongan manusia belum dihisab, wajahnya itu hitam kelam karena ketakutan. Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia yang Allah akan mudahkan hisabnya dengan semudah-mudahnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya karena sebab rahmannya. Yang pertama, dengar bu, dengar pak, tu'ti man haramaka. Pertama, tu'ti man haramaka. Bapak dan ibu, biasakan memberi kepada orang yang membenci kita. Bisa bu? Bu, ayo pak, bisa pak? Bapak dan ibu biasakan coba memberi kepada seseorang yang membenci kepada kita, yang menutup diri kepada kita. Kita bisa berbagi sama kawan kita karena kawan kita berbagi. Biasanya begitu kan pak? Ini biasa traktir saya makan siang, masa saya malu sekarang? Traktir ganti balik. Orang yang suka ditraktir, tidak mau traktir, itu kurang ajar namanya. Betul? Ada kawan-kawan kita suka ditraktir aja, tapi tak pernah traktir. Ada kan? Yang hebat yang mentraktir, memberi. Tu'ti man haramak. Tidak saja memberi kepada kolega kita, tidak saja memberi kepada orang yang baik sama kita, tetapi kata Rasul, kalau ingin dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, yang ringan, maka berilah orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Bahkan berilah orang kepada orang yang membenci kepada kita.
Ini resep bapak dan ibu. Cobalah tetangga ibu yang sinis, yang sentimen sama ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah gitu kan. Salam itu. Belum lagi salam gitu kan. Ada itu, ada enggak bu? Ah mudah-mudahan ada pula jauh. Mudah-mudahan ada. Itu ada yang sentimen sama kita. Cobalah ibu beri. Jangan ibu memberi berharap dibalas, tak usah. Kalau ada orang yang kita suka beri, tak pernah balas, itu urusan dia. Kita beramal aja. Ada kan? Malas aku sekarang negur-negur sama dia. Tak pernah dia menegur saya. Wah, ada orang itu. Berarti kita amal sama dengan dia. Bukan karena Allah. Nah, kita belajar dengan Rasulullah SAW. Rasul itu kurang apanya dibenci caci maki, tapi tak pernah membalas. Tu'ti man haramaka, berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, bahkan benci kepada kita. Beri itu tidak harus materi bu. Assalamualaikum, ibu jawab bu, waalaikumsalam. Beri bantuan, beri pertolongan. Kalau dia misalkan, ini kadang kita kan sengaja nampak nih musuh kita depan rumah tuh macet pula motornya, kita pura-pura nggak tahu, atau kita mau keluar rumah nggak jadi keluar rumah. Nah, coba berilah pertolongan, berilah sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, bahkan benci kepada kita. Dan Islam hebatnya, begitu kita kasih maka ada tertanam dalam hatinya. Luar biasa Islam ini. Kalau itu dirasa kepada orang-orang non muslim, maka pasti lama kelamaan dia akan tertarik dengan Islam. Islam itu baik. Yang pertama. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Bapak dan ibu, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkanlah terhadap orang yang pernah zalim kepada kita. Bapak dan ibu, maafkanlah terhadap orang yang pernah zalim kepada kita. Berat atau susah nih pak? Pak, berat atau mudah? Berat ini, bukan mudah. Kalau mudah nggak percaya saya bilang. Berat ini. Tapi begitu bisa dilakukan, itu luar biasa. Kenapa kita sakit hati sampai sekarang? Karena kita tidak lepas, tidak halal. Halal yahillu halal. Nggak lepas kita. Apa yang membuat kita sakit hati? Karena kita belum lepas. Lepaskan, lepaskan. Agar kita halal. Wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan terhadap yang pernah menfitnah ibu. Maafkan tetangga kanan kiri kita, orang yang pernah menzalimi kita. Nah, sudahlah diinjak-injak harga diri kita, dicampakkan kita. Mainkan. Orang kadang yang pernah ditolong kita, ditolong ini baik-baik, rupanya dia ke atas duluan, lalu menginjak kita. Ada nggak orang yang dulu memang dia ditolong, betul-betul ditolong, betul diarahkan sampai sukses dia, tiba-tiba sudah sukses, menginjak-injak kepada orang yang pernah menolong dia? Ada nggak bu? Banyak pula. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan tidak di RW kita. Amin ya Rabbal. Kalaupun ada, mesti ibu menjadi seorang pahlawan yang akan dikenang oleh malaikat. Ini hebat ini ibu nih. Ibu ini caci maki nih. Dicaci maki, dizalimi, disakiti, difitnah, tapi dia santai, slow aja deh. Karena dimaafkan. Begitu kita maafkan, tak ada lagi beban. Karena memaafkan itu halla yahillu, terlepas dia, membebaskan, menyelesaikan, ada masalah. Iya Ustaz, saya maafkan dia Ustaz. Tapi kalau untuk jabat tangan, sorry lu Ustaz, ini belum lepas. Maka mesti kita lepaskan sebaik-baik. Wa ta'fu amman zalamaka. Bapak dan ibu, belajar menjadi hamba Allah yang pemaaf. Ada suatu kisah sahabat Nabi, sahabat mulia Rasulullah SAW sedang duduk bersama Rasul di emper-emper Masjid Nabawi. Singkat cerita, ada seseorang yang lewat di antara Rasul dan sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, itu adalah penghuni surga. Orang itu adalah calon penghuni surga.
bagaimana perasaan sahabat Nabi yang sedang duduk bersama Rasul. Kemudian Rasul seketika bercerita di hadapan para sahabat Nabi, spontan begitu ada orang lewat, sahabat yang dimaksud ini itu adalah sahabat teman kalian yang bakal menjadi penghuni surga. Tertariklah salah satu sahabat yang duduk sedang itu, karena disebut berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abdullah yang disebut tadi itu namanya, dia meminta izin kepada sahabat Rasul yang disebut dia berhak masuk dalam surga Allah. Singkat cerita, wahai fulan, ya boleh saya nginap di sini? Boleh, silahkan. Di rumahku tak ada apa-apa. Menginap beberapa malam, ditengoklah, diperhatikanlah. Tak ada amal yang khusus yang dikerjakan oleh sahabat yang disebut oleh Rasulullah SAW secara zahirnya. Beberapa hari kemudian bertanya, penasaran, wahai fulan, iya, apa amalanmu yang khusus? Saya tidak ada amalan yang spesial. Saya sholat seperti biasa, jamaah seperti biasa, baca Quran biasa, qiyamul lail biasa aja. Sahabat Nabi itu ada yang qiyamul lail dari mulai awal daripada malam sampai subuh ada. Bahkan hatam saat dia qiyamul lail. Tapi tidak sahabat ini yang disebut Rasulullah. Kemudian lantas masih penasaran. Saya sebenarnya penasaran dengan engkau, wahai fulan. Engkau disebut sebagai salah satu manusia penghuni surga oleh Rasulullah SAW. Apa kira-kira amal yang khusus, amal yang disembunyikan engkau? Maka fulan tadi menjawab, saya tidak ada amal yang khusus kecuali saya, begitu saya akan tidur, begitu saya akan baring, saya bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya benar-benar maafkan semua dosa salah orang-orang yang pernah menzalimi saya. Betul-betul dimaafkan, bukan sekedar basa-basi. Maka spontan ketika itu, Masya Allah, terdengarlah sahabat tadi oleh Abdullah, begitu dahsyat luar biasanya amalan yang berupa memaafkan. Tidak mudah ini. Ini hamba-hamba Allah pilihan. Maka kita belajar memaafkan. Dari mulai berjabat tangan, kita betul-betul berjabat tangan, bukan sekedar basa-basi. Kita jabat, kita erat-erat betul tangannya, kita tatap wajahnya, kita berikan tatapan wajah kepada dia, menunjukkan kasih sayang kepadanya, memaafkan dia. Kita latih seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan kepada kita. Kalau kita sudah Allah berikan taufik, kita menjadi hamba Allah yang mudah memberikan maaf, maka luar biasa. Nah, yang ketiga Pak dan Ibu, apa yang ketiga? Watasilu man qata'aka, menyambung silaturahim terhadap orang yang memutus tali silaturahim gara-gara harta. Ada nggak Pak? Gara-gara harta, ini banyak nih. Ini kasus harta ini banyak sekali. Gara-gara adiknya dikasih berlebih, misalkan perasaan kakaknya adik ini banyak dikasih, padahal dia nggak sadar. Di sekolahnya S1, S2 dikasih rumah, adiknya masih kecil, belum disekolahkan. Kadang-kadang begitu, memutus tali persaudaraan. Maka kita mesti menjadi orang yang penyambung tali persaudaraan. Terhadap sesama senasab kita sambung silaturahim, terhadap sesama kita sambung ukhuwah Islamiyah kita. Maka keempat amalan sunnah Rasulullah SAW itu berlangsung saat kita melaksanakan halal bihalal. Mulai daripada malam takbir kemarin sampai hari ini, maka ini hanya seremonial sekali untuk halal bihalal, tetapi pada substansinya kita telah menjalankan bermaaf-maafan, bersalam-salaman, saling memaafkan, kita saling mengunjungi. Semua itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik hidayah kepada kita, agar kita mudah menjadi hamba Allah yang pemaaf, agar kita mudah menjadi hamba Allah yang
meminta maaf saat kita merasa bersalah, dan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu terikat ukhuwah Islamiyah kita, sehingga Allah berkahi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah Isa. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin, irhamna wa anta arhamur rahimin, waghfir lana dhunubana wa antal ghafurur rahim, waftah lana wa ahlana wa jama'atana abwaaba kulli khair wa anta khairul fatihin, warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ridha والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم فتقبل يا كريم. أذن الله وإياكم أجمعين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.